Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Muhammad Fahril, mahasiswa Universitas Al-Azhar Indonesia dengan nomor induk mahasiswa 0603520018. Gordon Willard Allport lahir pada tanggal 11 November 1897 dan meninggal pada tanggal 9 Oktober 1967. Ia adalah seorang psikolog Amerika. Allport adalah salah satu psikolog pertama yang fokus pada studi tentang kepribadian dan sering disebut sebagai salah satu tokoh pendiri psikologi kepribadian. Dia berkontribusi pada pembentukan skala nilai dan menolak pendekatan psikoanalitik terhadap kepribadian yang menurutnya sering terlalu dalam, interpretatif, dan pendekatan perilaku yang menurutnya tidak memberikan interpretasi yang cukup dalam diri data mereka. Alih-alih pendekatan populer ini, ia mengembangkan teori elektik berdasarkan sifat yang menekankan keunikan setiap individu dan pentingnya konteks saat ini sebagai lawan dari sejarah masa lalu untuk memahami kepribadian. Allport memiliki pengaruh yang mendalam dan bertahan lama di bidang psikologi, meskipun karya-karyanya dikutip lebih jarang daripada karya tokoh terkenal lainnya. Sebagian dari pengaruhnya berasal dari bakatnya untuk mengeksplorasi dan secara luas membuat konsep topik penting dan menarik. Bagian lain dari pengaruhnya dihasilkan dari kesan mendalam dan abadi yang dibuat para murid-muridnya selama karir mengajarnya yang panjang. Banyak dari mereka kemudian memiliki karir penting di bidang psikologi. Pada sebuah survei Review of General Psychology yang diterbitkan pada tahun 2002 menempatkan Allport sebagai psikolog ke-11 yang paling banyak dikutip abad ke-20. Nah, untuk teori sifat Allport dikenal sebagai psikologi sifat. Dia tidak percaya bahwa orang dapat diklarifikasikan menurut sejumlah kecil dimensi sifat dan mempertahankan bahwa setiap orang adalah unik dan dibedakan menurut sifatnya yang khas. Salah satu proyek awalnya adalah mempelajari kamus dan menemukan setiap istilah yang menurutnya dapat menggambarkan seseorang. Dari sini, ia mengembangkan 4.500 sifat seperti kata-kata. Dia mengaturnya menjadi 3 tingkat sifat. Ini mirip dengan hipotesis leksikal fundamental Goldberg atau hipotesis bahwa seiring waktu manusia mengembangkan istilah umum yang digunakan secara luas untuk membedakan individu dan interaksi sehari-hari mereka. Tiga tingkat sifat Allport adalah: pertama, ciri kardinal. Ini adalah sifat yang mendominasi dan membentuk perilaku seseorang. Ini adalah nafsu atau obsesi yang berkuasa seperti kebutuhan akan uang, ketenaran, dan lain-lain. Kedua, ciri sentral. Ini adalah ciri umum yang ditemukan dalam beberapa derajat pada setiap orang. Ini adalah blok bangunan dasar yang membentuk sebagian besar perilaku kita, meskipun tidak sebesar ciri-ciri utama. Contoh dari sifat utama adalah kejujuran. Yang ketiga, sifat sekunder. Ini adalah karakteristik yang hanya terlihat dalam keadaan tertentu, seperti suka atau tidak suka tentu yang mungkin diketahui hanya teman dekat. Mereka harus dimasukkan untuk memberikan gambaran lengkap tentang kompleksitas manusia. Selanjutnya, genotip dan fenotip. Allport menghipotensikan gagasan kekuatan internal dan eksternal yang mempengaruhi perilaku individu. Dia menyebut kekuatan ini genotip dan fenotip. Genotip adalah kekuatan internal yang berhubungan dengan bagaimana seorang menyimpan informasi dan menggunakannya untuk berinteraksi dengan dunia luar. Lalu fenotip adalah kekuatan eksternal. Ini berhubungan dengan cara seseorang menerima lingkungannya dan bagaimana orang lain memengaruhi perilaku mereka. Kekuatan ini menghasilkan cara kita berperilaku dan merupakan dasar untuk penciptaan ciri-ciri individu. Masalah dengan hipotensi ini adalah bahwa untuk tidak dapat ini
tidak dapat dibuktikan karena mereka adalah teori internal, mungkin dipengaruhi oleh lingkungan luar. Otonomi fungsional motif. Allport adalah salah satu peneliti pertama yang menggambarkan perbedaan antara motif dan drive. Dia menyarankan bahwa dorongan terbentuk sebagai reaksi terhadap suatu motif yang mungkin melebihi motif sebagai alasan suatu perilaku. Pergerak kemudian menjadi otonom dan berbeda dari motif. Apakah motif itu naluri atau satu yang lain? Gagasannya bahwa dorongan dapat menjadi tidak bergantung pada motif asli untuk perilaku tertentu dan dikenal sebagai otonomi fungsional. Allport memberi contoh seorang pria yang berusaha menyempurnakan tugas atau keahliannya. Motif aslinya mungkin merupakan rasa rendah diri yang tertanam di masa kecilnya. Akan tetapi ketekunan dalam pekerjaan dan motif yang diperolehnya di kemudian hari adalah kebutuhan untuk unggul dalam profesi pilihannya yang menjadi dorongan pria itu untuk bekerja lebih baik. Allport mengatakan bahwa teorinya menghindari absurditas mengenai energi kehidupan sekarang di masa sekarang sebagai entah bagaimana terdiri dari bentuk kuno awal. Pembelajaran menghadirkan sistem minat baru, seperti halnya kemampuan dan keterampilan baru pada setiap tahap perkembangan. Kepentingan ini selalu kontemporer apapun yang mendorong keadaan sekarang.